Selamat pagi, salam jumpa kembali bagi kita semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Hari ini Selasa 14 Oktober 2025. Kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, namun marilah lebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Yesaya 43 ayat 18-19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Unang be paingot-ingot tamu akan namasa na zulu. Jala unang be pikiri hamu akan narobi. Ida ma, bahanok kuma na baru. Nunga pola martubur nuay. Tukso tadom muna may, tongod do tahe. Bahanok kuma dalan di halongonan. Aka batang aek di tano bakal-bakal. Demikian firman Tuhan. Allah menjadikan baru. Itulah topik renungan kita hari ini. Hidup sering kali membuat kita terjebak pada masa lalu, pada masa kegelapan, kegagalan, luka, atau mungkin bahkan keberhasilan yang membuat kita lupa untuk melangkah maju ke depan lagi. Melalui firman-Nya pada hari ini, Tuhan mengingatkan agar kita tidak terus mengingat hal-hal yang dahulu, sebab Ia sedang mengerjakan sesuatu yang baru. Allah tidak ingin kita berhenti pada masa lalu, karena kasih dan rencananya selalu bergerak membawa kita kepada pembaruan yang penuh pengharapan. Ia ingin kita membuka hati untuk menyaksikan karyanya yang segar setiap hari. Ketika Tuhan berkata, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ini adalah merupakan janji yang hidup, yang tidak hanya berbicara tentang masa depan yang lebih baik, tetapi juga tentang karya pembaruan yang dimulai saat ini. Allah yang sama yang membuka laut bagi bangsa Israel di masa lalu adalah juga Allah yang sanggup membuka jalan di padang gurun kehidupan kita hari ini. Ia tahu di mana kita terjebak, di mana kita haus, dan di mana kita kehilangan arah perjalanan kita. Dan situlah Ia menumbuhkan aliran air yang memberikan kehidupan kepada kita. Tidak ada tempat terlalu kering bagi kasih dan kuasa-Nya untuk bekerja. Jemaat Tuhan, karya Allah yang baru bukan sekadar perubahan keadaan, tetapi juga pembaruan hati kita. Ia ingin memperbarui cara kita untuk memandang kehidupan ini, memulihkan semangat yang hampir redup, dan menyalakan kembali iman yang mulai padam. Terkadang kita tidak melihat jalan keluar karena kita masih memandang dengan mata yang lama, bukan dengan mata iman, mata yang baru. Padahal pembaruan yang sejati terjadi saat kita berserah penuh dan mempercayakan arah hidup kita kepada Tuhan. Ketika hati diperbarui, maka seluruh hidup kita pun akan mengalami arah yang baru sesuai dengan kehendak-Nya. Karena itu mari kita membuka diri bagi karya Allah yang baru setiap hari. Jangan biarkan masa lalu membatasi langkah iman kita ke depan. Percayalah bahwa setiap tantangan, kesulitan, dan jalan buntu bisa menjadi tempat di mana Allah sedang menumbuhkan sesuatu yang baru bagi kita. Ia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah berhenti menciptakan keindahan dari keruntuhan hidup kita dalam setiap musim, baik di padang gurun maupun di sungai kehidupan. Kasih-Nya tetap sama, menjadikan segala sesuatu baru bagi kemuliaan-Nya. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hatinya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami agar kami senantiasa tetap melangkah ke depan dalam iman yang teguh.
bahwasanya kami akan menjalani hari-hari kehidupan kami dengan merasakan penyertaan-Mu dalam setiap langkah-langkah kami. Dan biarlah kami tetap mengarahkan pandangan kami ke depan. Jangan sekali untuk menoleh ke belakang, melihat masa lalu, kebanggaan masa lalu, kegagalan masa lalu, yang bisa saja menghambat langkah kami untuk maju ke depan bersama dengan Tuhan. Tolonglah kami, bila Roh Kudus-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Dalam Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas di hari kedua minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Salam.